Iya, masih di Suara Dewan dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk berinteraksi bersama kami di sini secara langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Anda ingin bertanya bersama dua narasumber kita di sini, silakan. Ada Pak Tarmizi, aktivis, dan juga ada Pak Kossar, anggota Komisi 7 DPRA. Baik, Pak Kossar, tadi dilanjutkan sempat terpotong tadi ya pertanyaan mindsetnya masyarakat kita terhadap pariwisata ini seperti apa? Artinya begini, kita tidak semua daerah di Aceh ini siap dengan pariwisata. Ada banyak faktor, ya. Mungkin juga pemahaman agama yang sangat rigid itu salah satu faktor di beberapa wilayah. Sehingga terus terang kita sampaikan, misalnya di beberapa tempat pariwisata seperti pantai dan segala macam itu masih tertutup untuk dijadikan sebagai tempat pariwisata dengan alasan bahwa pariwisata ini mendekatkan diri kepada kemaksiatan, gitu. Nah, artinya dari ini sebuah pandangan masyarakat, saya pikir ini sah-sah saja artinya. Tentu dengan kesiapan yang kita hari ini ada, artinya juga tidak mungkin artinya membangun pariwisata itu di semua tempat, ya kan? Nah, sebaiknya kalau menurut kita artinya pemerintah Aceh itu perlu memfokuskan kepada beberapa daerah yang sebenarnya secara kemasyarakatan itu sudah siap dengan pariwisata kita yang terbuka. Oke, seperti di mana ini, Pak? Katakanlah misalnya seperti Sabang. Kemudian yang kedua juga seperti kalau di tempat kita di Aceh Besar ini di Lampu U, Loknga sekitar itu kan masyarakat juga sadar wisatanya cukup kuat. Oke, dan mereka juga sudah sebagai pelaku wisata juga pelaku di sana, wisata ya? Muncul homestay di Loknga. Jadi antara masyarakat kampung terus wisata mancanegara yang datang ini sudah berbaur, ya, sudah menjadi satu kesatuan, ya. Tinggal bagaimana kita meningkatkan ini lagi. Tentu ada juga seperti Aceh Tengah misalnya, Aceh Tengah dan Bener Meriah yang satu spot yang memang sekarang juga dilirik oleh dunia luar, dan masyarakatnya pun saya lihat mereka siap, ya, dengan konsep pariwisata. Cuman bagaimana kemudian ini kita tingkatkan lagi, artinya kita tingkatkan lagi bagaimana kita bisa memasukkan value internasional, artinya value mancanegara, nilai-nilai global itu ke dalam masyarakat kita. Apa itu nilai-nilai global? Satu kan soal higienisitas, soal kebersihan, kebersihan tempat tinggal, kebersihan makanan, kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan ini kan tidak perlu kemudian diartikan sebagai sebuah kemewahan. Kita harus punya rumah yang mewah, harus ada hotel yang mewah, enggak. Tapi cukup dia bersih, ya, bersih. Dan saya pikir agama juga menuntut ini. Gitu. Nah, kemudian kedua, keramah tamahan. Keramah tamahan, ya semua kita ya mengerti lah, orang kalau kita bandingkan standar ramah tamah orang Aceh dengan standar ramah tamah misalnya orang di sebuah tempat tertentu misalnya tentu berbeda, ya kan? Tapi ada hal umum misalnya bagaimana kita bisa melayani orang dengan baik. Sangat simpel, bagaimana kita mengucapkan terima kasih terhadap setiap kebaikan-kebaikan orang. Bagaimana kita bisa tersenyum dengan manis, ya kan, terhadap para pelancong, terhadap sesama kita juga. Jangan sampai nanti masyarakat kita terhadap pelancong mereka senyum-senyum, terhadap sesama kerodo sama cemburut kan. Nah, artinya hal-hal yang seperti ini juga etik, ya kan, etik misalnya apa? Tidak memberikan harga yang tidak sewajarnya, ya kan? Kemudian menipu, ini kan juga etik artinya. Nah, saya pikir hal yang seperti ini kalau kita kampanyekan kepada masyarakat, saya pikir ini akan feedback ekonominya akan cukup bagus. Nah, satu lagi sebenarnya kemarin itu kita kan pernah menginginkan Aceh ini bisa menjadi satu kawasan wisata khusus secara nasional, Nah, sampai hari ini itu belum ada. Misalnya katakanlah di Sumatera Utara ada Danau Toba yang masuk kepada kawasan pariwisata khusus secara nasional. Padahal bukan kita berniat ingin membandingkan, ya. Padahal secara alamnya Aceh misalnya cukup bagus. Nah, saya sendiri secara pribadi melihat misalnya bagaimana pemerintah Aceh ke depan itu bisa, kita sudah punya satu kawasan ekonomi khusus di Aceh Utara, Luk Semawe, di sana industri. Nah, bagaimana kemudian kita ke depan kita bisa mendesain
satu kawasan pariwisata khusus. Ya kan? Kalau di dalam pandangan saya Pulau Banyak di Aceh Singkil itu bisa menjadi satu spot besar yang terintegrasi yang ini bisa kita masukkan ke pemerintah nasional supaya ini menjadi kawasan pariwisata khusus. Sehingga apa? Kita punya dua pusat pertumbuhan baru ke depan di Aceh. Satu di sebelah utara kita punya kawasan ekonomi khusus dengan pendekatan industri. Dan satu lagi kawasan pariwisata khusus di barat selatan. Pendekatannya adalah pariwisata. Dan saya pikir masyarakat Singkil, masyarakat Subulu Salam itu adalah masyarakat yang siap dengan pariwisata global. Saya pikir pemerintah kita perlu mendorong itu. Komisi 7 DPRA siap mendukung pemerintah untuk kampanye ini. Baik, oke. Dan seperti apa nih pendapat dari Pak Tarmizi, mungkin melihat bahwa tadi yang dikatakan juga bagaimana pengelolaan mungkin di tingkat Gampung terlebih dahulu yang harus mulai dilakukan agar masyarakat Gampung juga sadar wisata. Mungkin para pemudanya dulu nih coba bagaimana mengelola di kampung mereka jika memang memiliki potensi alamnya. Itu seperti apa, Pak? Ya, kalau saya melihat bahwa selama ini kita melihat bahwa wisata itu hanya sekedar hiburan. Iya. Ya, untuk bersenang-senang. Padahal kita harus berpikir lebih jauh lagi, karena wisata ini bisnis, industri. Jadi itu yang harus dipikirkan. Jadi sebenarnya pariwisata ini di Aceh itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan. Katakanlah misalnya 2028 ini kan otonomi khusus ini akan berakhir dan pelan-pelan mulai habis. Terus hari ini lebih dari 60% misalnya pendapatan kita dari dana otsus itu. Terus kalau itu tidak ada lagi, terus dari mana kita? Pengeluaran pemerintah lebih banyak pada bantuan-bantuan sosial, kemudian jaminan sosial. Sementara pendapatan kita pendapatan untuk pengeluaran untuk meningkatkan pendapatan ke depan ini tidak kita mulai dari sekarang. Dan saya pikir salah satunya adalah pariwisata. Jadi ketika pariwisata ini bisa dilihat sebagai industri, maka kemudian bagaimana infrastruktur harus diarahkan untuk meningkatkan pariwisata itu. Kemudian pemerintah harus mulai berpikir ini event-event misalnya. Ini jangan sekedar event, tapi harus ada pembinaan lebih jauh sehingga ada kreativitas dari partner-partner pemerintah ini untuk menciptakan event-event yang kemudian bisa menarik wisata. Sebagai contoh misalnya, sampai hari ini kita tidak melihat bahwa ada semacam official partner dari pemerintah misalnya yang bekerja mengembangkan pariwisata, memberi catatan-catatan hari-hari yang penting dan perlu dikunjungi di Aceh. Misalnya seperti dibilang Kausar tadi, Maulid misalnya. Maulid kita ini kan unik, yang mungkin orang menjadi daya tarik, tetapi kemudian kalender hari-hari yang menarik untuk dikunjungi ini ada nggak? Dan kemudian bagaimana kerjasama dengan travel misalnya atau lembaga-lembaga yang berkontribusi dalam pengembangan wisata. Saya pikir ini yang harus serius. Jadi anggaran pemerintah itu tidak hanya sekedar event, tapi juga harus diarahkan pada pembinaan partner-partner pemerintah yang memberi kontribusi pada peningkatan wisata. Kalau ini tidak dilakukan, saya pikir ini tidak akan berkembang. Selain itu juga pemuda-pemuda Gampung, misalnya orang-orang masyarakat itu harus melihat ini dalam konteks bisnis. Kalau wisata terjadi, masyarakat luar banyak datang ke sini, ini potensi bisnis apa yang harus dikembangkan? Dan itu juga harus ada pendampingan dari pemerintah, kemudian juga dari dinas-dinas terkait yang berkontribusi untuk kemampuan kerja, kemudian menciptakan lapangan kerja dari sisi pariwisata ini. Kalau tidak ya saya pikir ya hanya sekedar hiburan-hiburan saja yang kemudian tidak berimplikasi pada
peningkatan income dan Baik. juga pendapatan masyarakat. Nah, artinya juga harus lagi-lagi mengubah image masyarakat, paradigma masyarakat bahwa sebenarnya pariwisata ini juga lebih untuk pelaku ekonomi untuk Ya, menghasilkan. itulah tadi, kalau misalnya tidak pariwisata ini tidak dijalankan Baik. untuk dalam konteks bisnis, maka masyarakat melihat nggak ada manfaat. Oke. Ini hanya untuk menyenangkan orang yang Baik. datang ke sini. Jadi sementara artinya kita juga nggak punya harus manfaat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Artinya juga masyarakat setempat melihat bahwa ada sesuatu yang bertambah dari ataupun penambah penghasilan mereka ataupun adanya lapangan kerja baru bagi mereka tadi ini dengan pariwisata tersebut. Ya. Ya, sehingga juga geliat pariwisata juga kembali meningkat di Aceh dan tentu akan lagi-lagi untuk menambah APBA Aceh. Mudah-mudahan bisa seperti itu nih, Pak. Iya, kita kan sekarang sebenarnya potensi ya, karena kan banyak masyarakat Aceh ini kan hiburannya kurang. Baik. Ya kan? Banyak pusat-pusat hiburan seperti di provinsi yang lain itu tidak ada di Aceh, ya kan? Misalnya kita nggak punya bioskop, kita tak punya klub malam, kita tak punya macam-macam, kan? Nah, hal yang seperti itu sebenarnya ada positifnya, Oke. gitu kan? Positifnya apa? Positifnya yaitu pariwisata, ya kan? Sehingga orang Beralih ke pariwisata beralih ke yang lain. pariwisata. Oke. Nah, kalau beralih ke pariwisata, tentu income-nya kan untuk masyarakat langsung. Oke. Kalau yang model-model tadi itu kan pendapatannya kan pada toke-toke ya. Oke. Pada pemilik bioskop misalnya tentu orang kaya, pemilik klub malam tentu orang kaya misalnya Oke. kan, dan hiburan-hiburan yang semacam itu. Baik. Gitu. Tapi ada persoalan juga. Iya, Sarah. baik. Ini menyangkut dengan Baik, Pak. ketidakpastian Mohon hukum. Baik, mohon maaf Pak Misi, coba ada penelpon, coba saya sapa terlebih dahulu ya, nanti dilanjutkan. Oke, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak. Ya, ini bagus juga nih judulnya pun ini Iya. tentang pariwisata. Iya, baik, silakan Karena Pak pada Arifin. umumnya kalau pariwisata itu kalau di Aceh dan di luar image-nya tuh pasti berbau-bau seperti ya, apalagi kita di Aceh kan syariat Islam. Jadi kalau kita syariat Islam tuh bagus, seperti yang dikatakan oleh Watar, itu memang bisnis. Iya. Tapi kalau seandainya bisnis itu jangan condong seperti kita menggait di luar, harus dengan pesta-pesta, minuman, dengan pakaian tidak senonoh. Jadi image tahun 70-an, 80-an, 90-an itu kita ubah lah dengan adanya syariat Islam kita di Aceh. Kita jaga dengan syariat Islamnya yang lebih bagus, dengan pariwisata syariah. Baik. Jadi kita bisa mengundang, kebetulan kita di Aceh kan banyak juga dari luar orang mengantar anaknya studi kemari ke Aceh. Jadi cara kita menghidupkan perekonomian kita di Aceh bagus dengan pariwisata syariah. Jadi kalau seandainya kita hanya logika, jangan kita pikir wacana, kapan kita mau bisa berkembang di Aceh? Apalagi di sini ada Pak Dewan. Karena peran penting kalau kita di Aceh itu perekonomian kita di Aceh ini dulu ada perusahaan besar, tapi dampak untuk masyarakat pun tidak ada. Baik. Lebih-lebih di depan kita ada Watar, Tarmizi, Bang Kausar, itu orang paling vokal di masa-masa masih di dunia perkampusan. Jadi kalau seandainya perkembangan kita hanya wacana, program kerja apa yang harus kita buat, karena perekonomian di Aceh ini perekonomian kalau kita bilang umumnya kebanyakan PNS. Oke. Jadi perekonomiannya itu ya setiap tanggal 1 yang belanja ya orang PNS. Baik. Jadi tidak ada tampak lah kalau menurut saya di Aceh, apalagi kita di provinsi di Banda Aceh ini satu pariwisata belum kayak. Baik. Tapi dengan wacana seperti ini saya setuju komitmen dari Wakta dengan Pak Dewan Komisi 7. Baik. Ini harus langsung ditindaklanjuti. Harus ada pariwisata yang benar-benar yang gimana seperti di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera kita di Medan, mereka berkembang. Oke. Cuman kita di Aceh ini kurang berkembang. Iya. Dan itulah daripada Bapak Dewan ini Baik. segeralah
Karena 2019 Anda sedang bakal Berakhir ini. lagi atau tidak. Baik. Ya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Iya, segeralah ini kata beliau ini ya, bagaimana untuk kembali meningkatkan pariwisata, mengingat juga tadi sempat disinggung ini ya. Iya. Jadi ini lebih ke peran anggota dewan juga ini Pak. Mungkin dari Iya. Pak Kausar terlebih dahulu silakan tanggapannya. Iya, saya setuju saja, sangat setuju apa yang disampaikan tadi. Iya. Artinya sangat setuju, tidak ada yang beda. Nah, bagaimana tinggalkan sekarang ini yang sulit sekali ini kan bagaimana kita mengintegrasikan, ya kan, pembangunan pariwisata itu menjadi bagian dari pembangunan secara keseluruhan, Iya. yang terintegrasi dengan pembangunan pertanian misalnya, perkebunan misalnya di Aceh, karena kan mayoritas masyarakat kita adalah petani. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan itu? Itu saja. Ya, dari awal kan kita selalu sampaikan kepada pemerintah dalam setiap pembahasan anggaran bahwa sektor pariwisata ini harus kita perhatikan. Nah, harus jujur kita akui bahwa sampai hari ini artinya masyarakat kita, pemerintah kita itu kan masih melihat pariwisata itu dengan sebelah mata. Seakan-akan pembangunan infrastruktur pariwisata itu tidak penting. Baik. Karena mungkin ada prioritas-prioritas yang lain yang harus menjadi perhatian. Nah, padahal sebenarnya kalau menurut kita artinya untuk ke depan artinya saya sudah sampaikan juga ini dengan Pak PLT kita sekarang bahwa bagaimana menjadikan pariwisata ini sebagai salah satu ujung tombak daripada pertumbuhan ekonomi Aceh ke depan. Iya. Gitu. Dan meskipun pada tahun ini terlihat ada progresivitas yang bagus ya dari beberapa event yang disampaikan tadi. Iya. Beberapa event ada di Sabang, ada di Aceh Tengah, Takengon, dan beberapa event di kabupaten-kabupaten yang lain. Kampanye-kampanye terhadap pariwisata juga ada. Tapi yang paling penting hari ini yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah infrastrukturnya. Di antara yang lain-lain, kalau periklanan ya, artinya campaign terhadap wisata kita, ini sudah dilakukan oleh masyarakat. Oke. Masyarakat secara swadaya ketika mereka foto-foto tempat-tempat yang indah, Baik. itu mereka sudah mengkampanyekan pariwisata Sudah kita. bentuk promosi juga Sudah ini. mempromosikan. Promosi mereka lebih bagus daripada promosi yang dilakukan oleh pemerintah. Baik. Nah, sekarang tugas kita apa? Tugas kita mempersiapkan infrastruktur yang bagus. Ya kan? Jalan ke pantai itu harus bagus. Jalan ke air terjun itu harus ada, harus bagus. Ya kan? Jalan ke pusat-pusat pariwisata. Coba kita lihat pemerintah Langsa misalnya, ya. Pemerintah Wali Kota Langsa hari ini yang dia memberdayakan hutan mangrove. Baik. Ya kan? Dan itu terkenal secara Nusantara, secara nasional sekarang hutan mangrove Langsa. Dan hutan mangrove Langsa itu juga sekarang menjadi objek wisata yang juga penting. Baik. Orang datang ke sana kan. Artinya apa? Ekonomi tumbuh. Di mana ada orang, ketika orang datang pasti tumbuh. Pasti masyarakat perlu air yang datang, Oke. perlu makanan, ya kan, perlu dan segala macam. Tapi sekali lagi, masalah kita itu di infrastruktur. Jalan, Enggak. toilet, Oke. kalau menurut saya ya, Baik. jalan, toilet. Kalau jalan sudah ada, toilet sudah ada yang bagus, saya pikir yang lain akan aman-aman Baik, aja. jadi kalau jika harus dibenahi infrastruktur sarananya, apakah seperti toilet dan tempat-tempat yang lainnya, mungkin instansi terkait yang mana ini harus diajak kerjasama juga mungkin selain dari Dinas Pariwisata? Iya, PU. Jadi yang membangun pariwisata ini bukan Dinas Pariwisata. Baik. Ya, Dinas Pariwisata dia paling yang bisa dia lakukan adalah promosi dan mendayagunakan kesadaran wisata masyarakat. Hanya itu. Tapi yang paling penting ini adalah PU, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya kita. Ini bagaimana yang bangun jalan kan mereka. Oke. Yang bangun toilet mereka, yang bangun musala di tempat-tempat wisata juga mereka. Penerangan juga, lampu maksudnya juga mereka. Baik. Gitu. Oke. Jadi ini bukan kerja Dinas Pariwisata. Ketika kita sampaikan ini harus terintegrasi, inilah dia ini. Nah, kerja PU di situ. Baik. Oke, Pak Tarmizi menambahkan, silakan ya Pak. Iya, saya melihat ini bukan hanya persoalan infrastruktur. Memang benar, infrastruktur itu satu persoalan yang harus diselesaikan. Dan kalau kita lihat selama ini memang perencanaan yang terintegrasi antara
instansi-instansi yang terkait ini tidak terjadi. Harusnya ini kan proses perencanaan bagaimana membangun ini. Beberapa dinas yang terkait dengan ini kan harus duduk bersama. Oke, itu yang belum Berencanakan terjadi. bersama. Ini nggak terjadi. Baik. Yang kedua, menurut saya selain infrastruktur yaitu suprastrukturnya. Jadi artinya tentang regulasi. Jadi karena ini berkait dengan investasi, Oke. maka yang pertama adalah harus ada kepastian hukum. Oke. Jadi hukum itu harus betul-betul pasti. Jangan boleh hari ini boleh, besok nggak boleh. Baik. Katakanlah begini, Oke. saya sebagai seorang pengusaha misalnya. Oke, Pak Tarmizi terkait dengan regulasi ini ya. Oke, kita potong sedikit karena juga waktu kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini.